time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Dia Aulia Blusi Nuraya. Saya dari Fakultas Kedokteran UMSU dengan nomor NPM 24082600033. Di sini saya akan membuat video penjelasan minmap di blok embriologi tentang mitosis dan meiosis. Nah, jadi di sini saya akan memulainya tentang pengertian mitosis. Pengertian mitosis itu adalah proses pembentukan dua sel anak yang identik dengan sitoplasma dan nukleus yang sama. Sitokinesis atau pembelahan sitoplasma terjadi pada siklus profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Proses mitosis, bahan inti sel terbagi sedemikian rupa, sehingga dari satu sel dihasilkan dua buah sel anakan yang masing-masing memiliki sifat-sifat genetik yang sama. Mitosis berlangsung pada semua sel, kecuali pada sel-sel yang akan menjadi sel kelamin. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan tentang siklus mitosis. Siklus mitosis itu ada 4 bagian, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Pengertian profase tadi yaitu di awal profase kromosom berkondensasi sehingga dapat terlihat secara mikroskopis. Tiap kromosom terdiri dari dua sistem kromatik yang paralel yang bergabung pada satu titik yaitu sentromer. Di proses metafase, selama metafase, kromosom berkondensasi maksimal dan berada dalam satu baris pada bidang ekuator mitotik spindle. Tiap kromatid tersusun paralel pada ekuator dan spindle mikrotubel melekat dengan kinoktor dan menyebar ke kutub spindle. Di anafase, di akhir anafase mulai terbentuk jelas clavage furrow pada plasmaelama yang akhirnya akan menjadi tempat sel membelah selama sitokinesis. Nah, di proses telofase, pada telofase tiap kromosom telah mencapai kutub yang dituju. Terjadi defosforilisasi nuklear, lamina dan membran nukleus kembali dibentuk. Jadi, kromosom yang terurai dan terorganisasi menjadi heterokromatin dan ekromatin pada sel interfase saat pemisahan aktin dan miosin serta sisa mikrotubule dan mitotik aparatus dihilangkan. Pemisahan ini dikenal dengan nama sitokinesis. Terus kita sampai pada pengertian meiosis. Meiosis itu adalah jenis pembelahan sel yang khusus dan akan menghasilkan sel germinal, yaitu ovum dan spermatozoa. Hasil yang penting dari proses ini ialah pengurangan jumlah kromosom dari diploid menjadi haploid. Awal meiosis ini terjadi setelah interfase. Tiap gamet membawa jumlah DNA dan kromosom yang haploid. Selain itu, terjadi pula rekomendasi gen sehingga terjadi variasi dan perbedaan kelompok gen. Sekarang kita masuk ke siklus meiosis. Siklus meiosis itu dibagi jadi dua, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 juga sering disebut dengan reduktional division, terjadi pasangan kromosom yang homolog berderet. Anggota tiap pasang terpisah dan menuju ke kutub yang berlawanan. Sel membelah, namun tiap anak sel hanya menerima setengah dari jumlah haploid. Peristiwa ini menghasilkan 4 sel anak atau gamet dengan jumlah kromosom dan DNA yang haploid. Sekarang kita masuk ke meiosis yang kedua. Nah, meiosis 2 ini atau juga disebut equatorial division, di mana dua kromatid dari masing-masing kromosom terpisah, seperti pada mitosis. Kemudian diikuti migrasi kromatid ke kutub yang berlawanan, dan membentuk dua sel anak. Peristiwa ini menghasilkan 4 sel anak atau gamet dengan jumlah kromosom DNA yang haploid. Nah, dalam meiosis 2 ini, kromosom berderet pada bidang ekuator. Kinektor melekat pada spindle fibers, yang kemudian diikuti dengan migrasi kromatid ke kutub yang berlawanan dengan sitokinesis.
akan membagi setiap sel sehingga terbentuk 4 anak sel yang memiliki jumlah kromosom dan DNA yang haploid. Nah, jadi demikian dulu video penjelasan minmap saya. Terima kasih atas waktunya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.